adalah mindset juga yang gue punya. Bahwa hidup ini adalah sebuah kompetisi. Banyak yang akan bilang ke kalian, oh hidup ini bukan kompetisi. Tapi hidup ini kompetisi. Lu dari sekolah aja udah kompetisi ya kan. Siapa yang mau sosokan jadi juara ranking 1 nggak berguna itu. Bahkan sampai pekerjaan ya kan. Pelan-pelan dari karyawan mau naik jadi supervisor, jadi manajer, ntar jadi direksi, sikut-sikutan semuanya. Itu apa kalau bukan kompetisi? Cari uang, bisnis lu kira bukan kompetisi. Bisnis is a zero sum game. Ya. Economy is not a positive sum game. Memang GDP growth-nya naik. Tapi bisnis ya, gue kasih tahu bisnis adalah zero sum game. Lu buka toko ya, kan ada yang bilang, oh investasi itu zero sum game, ada yang untung ada yang rugi. Sama, bisnis juga zero sum game. Lu buka toko makanan nih ya, lu buka restoran, di sebelah sebuah restoran. Kalau restoran lu laku, lu ambil market share dari dia. Dia tambah miskin dengan lu buka restoran di sebelah dia. Semua di hidup ini is a zero sum game. Ada yang dapat uang, ada yang hilang uang. Ini konsep uang. Uang itu adalah sebuah game dan ini aturannya. Cuman bisa dibuat atau diambil. Lu bisa buat uang enggak? Yang bisa buat uang siapa? Bank Indonesia, Bank Sentral. Kerjaan kita cuma apa? Ngambil uang. Jadi kalau kita lebih aware terhadap sekitar kita, tiap kali kita datang ke restoran kita lihat, oh ini restorannya ini cacat nih. Kenapa? Karena staffnya pegang mangkok kayak orang tolol gitu. Jempolnya masuk. Kenapa dia pegang mangkok jempolnya masuk? Gitu. Karena itu kotor gitu. Kenapa nggak pegang lebih bagus gitu? Oh restoran kalau yang mahal omakase nggak akan pernah dia pegang masuk ke tangannya bisa dipotong jari sama chefnya. Pelajarin hal-hal kecil. Oh dia kasirnya lemot. Oh ini restoran kurang asin gitu rasanya. Setiap kali lu masuk ke sebuah bisnis, lu analisa. Dengan punya otak yang seperti itu, nanti lu akan lihat bisnis itu berbeda. Oh, lu akan lihat banyak bolong. Banyak bolong di apa? Di opportunity. Misalnya nih, lu datang ke sebuah coffee shop. Oh kenapa sih baristanya kurang gitu? Oh kenapa sih baristanya seperti ini? Lu akan lihat banyak bolong di bisnis dan apa yang lu bisa isi gitu. Dengan lu banyak interaksi dengan bisnis, lu jadi ngerti bolong-bolongnya di mana, celah-celahnya di mana. Uang itu adalah kayak ibaratnya itu arus gitu, muter-muter. Uang itu nggak pernah diem. Money never sleep. Uang itu nggak pernah tidur, selalu bergerak dari tangan orang ke tangan orang lain. Cara ngambil gimana? Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Lu cari celahnya terus lu berdiri di tengah-tengahnya. Lu create solusi yang besar tuh uangnya lu ambil semua. Jadi jangan cuma jadi karyawan yang cuma ambil satu dari perputaran uang yang masif itu. Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Misalnya contoh apa yang gua kerjain sekarang ya. Gua pengen ubah sistem edukasi, gua liat banyak bolong. Universitas isinya dosen-dosen nggak kompeten. Dia nggak tahu apa yang diajarin. Diajarinnya ilmu-ilmu yang udah ketinggalan. Gue berdiri di tengahnya, mau gue rusakin itu arusnya. Jadi kalian harus cari celah-celahnya nih di bisnis yang kalian tekunin masing-masing. Kalau di restoran tuh apa sih yang kurang dari restoran lain yang kita bisa improve, ngerti celah-celahnya. Orang yang kalau dalam sebuah kompetisi yang nggak juara 1, 2, 3 itu dibilang juara. Yang lain disebut apa? Pecundang. Ya. Jadi jangan mau santai-santai hidup karena kalian tuh pecundang kalau kalian nggak menang di hidup ini. Kedengarannya kasar kan, orang mungkin nggak suka, bodo amat gua. Orang akan bilang, ya santai aja bro, ya kan hidup itu dibawa santai aja. Kita kan juga bisa ngopi, rokok, udah enak. Fuck no, gua nggak mau hidup santai-santai. Gua mau naik McLaren, sebelah gua cewek cantik. Gua mau kayak orang itu waktu itu yang gua liat naik mobil sport. Orang-orang paling sukses di dunia adalah orang yang melakukan suatu hal, suatu craft, sebuah skill lebih baik dibanding semua orang lainnya dan jadi yang terbaik di dunia. Which is apa? Itu kompetisi. Lo mau ngomong main game Mobile Legends lo itu juga itu kompetisi untuk jadi pro player. Susah, bisa tapi susah ya. Untuk jadi sebuah orang yang sukses di suatu bidang itu butuh tekun, dedikasi, skill, waktu. Butuh kombinasi banyak hal ini untuk bisa jadi orang sukses. Tapi ya itu adalah sebuah kompetisi. Yang kalah namanya apa? Loser atau pecundang. Santai di hidup ini adalah jebakan. Motivasi itu adalah jebakan juga. Ini gue kasih tau kalian ya. Santai ya. Orang bilang slow down, santai itu jebakan. Orang gak ada yang mau lihat lu sukses kok. Gak ada yang mau lihat lu lebih hebat dari mereka. Gak ada yang seneng ngeliat lu kaya sendiri, mereka susah bayar cicilan. Gak ada yang seneng. Santai aja bro, itu adalah jebakan. Motivasi itu adalah jebakan. Abis nonton video ini, oh iya, gue harus ya naikin derajat orang tua gue. Gue gak mau ya hidup susah kayak gini. Motivasi tai lah gitu. Abis lu kelar nonton video ini, kalau lu cuman di otak lu tuh motivasi, lu gak akan jadi apa-apa. Lu akan balik lagi nonton TikTok. Kemarin dengar video gue, tapi ya udahlah ntar lah besok lah kerjainnya. Tahu harus dikerjain sekarang nih, tapi kayak aduh besok lah gitu. Ntar besok udah itu scroll TikTok lagi. Hidup lu gak akan kemana-mana. Motivasi itu tai. Yang lu butuh adalah disiplin. Lu jujur nih. Lu kira gue mau nih bangun jam 8 pagi bikin video ini? Motivasi kah? Gue termotivasi kah gue untuk kayak gini? Ngomong ke kalian kayak gini, enggak, gue gak termotivasi. Sama sekali gak ada motivasinya. Oh tapi kan lu ada ntar bisa dapat uang dari YouTube. Lu buka dashboard YouTube gue, analytics gue, itu paling berapa puluh juta. Itu buat ganti aki mobil gue, satu gak cukup uangnya. Gue gak dapat uang itu bisa gue donasin juga uang dari YouTube gitu. Gue gak entitled apapun untuk bikin video ini, ngajar kalian di sini secara gratis materi tentang mindset ini ya. Gue gak ada motivasinya untuk lakuin hal ini. Tapi ini adalah misi hidup gue.
untuk mengubah edukasi. Yang gue lakukan apa? Bukan motivasi, disiplin. Motivasi bikin video ini. Lu percaya 8 pagi gue mendingan ini nih, gue mendingan di bawah ya. Gue mendingan di bawah ngopi. Tuh kopi enak V60 ya. Manola bro. Gue mendingan ngopi sambil ini nih, bakar Romeo Julieta gue nih, sigar gue. Ngapain gue bikin video kayak gini ya? Buang-buang waktu. Tapi ini adalah contoh dari disiplin. Gue nggak mau bangun ya, tapi gue akan tetap syuting videonya. Itu disiplin. Gue nggak mau kerja ya hari ini, tapi gue kerja. Karena gini, ingat kata Soekarno. Orang tua tuh nggak berguna. Gue lupa depannya apa. Orang tua intinya nggak berguna. Tapi kasih gue satu pemuda, dan gue akan goncangkan dunia. Itu gue percaya. Gue bikin video ini bukan untuk generasi-generasi boomer yang bilang kaya itu nanti reksadana saham. Udah lu sana aja lah. Udah. Lu nonton yang lain lah. Gak usah nonton gue. Video ini gue bikin untuk generasi-generasi muda, millennials, Gen Z, yang mungkin seumuran gue, yang masih mau dengerin, yang masih mau belajar. Kenapa? Karena cuman kalian lah harapan gue untuk ngubah sistem edukasi ini. Gue butuh banyak pemuda-pemuda ya. Gue gak butuh orang tua. Gue butuhnya pemuda untuk bantu gue guncangkan sistem edukasi ini. Karena misi gue mau sikat semuanya, gue mau sikat habis. Karena gue ngerasa begitu gue sekolah ya, gue tidur gitu. Karena gue capek. Waktu gue capek untuk kerja segala macam, gue tidur di sekolah. Gurunya bilang apa? Mau jadi apa kamu masa depan? Gue belajar accounting, gue bolos aja gitu. Kenapa orang gue diajarin buku besar, tiap hari yang gue baca annual reportnya Berkshire Hathaway yang gak nyambung gitu. Daripada gue kerjain buku besar, gue kasih 0 aja, gue kabur keluar. Itu menurut gue scam. Gitu, nggak penting. Tapi gue dikatanya bego sama guru-gurunya. Padahal dia nggak tahu gitu ya. Itu yang pengen gue ubah. Gue pengen nanti generasi yang di bawah gue yang nonton video ini bisa nerusin tongkat estafet gue untuk mengubah sistem pendidikan. Kalian pernah lihat kan? Oh kalian hidup ini harus dinikmati. Ya. Kita the art of slowing down. Kita santai-santai. It's okay untuk jadi biasa-biasa aja. It's okay untuk jadi nyaman. Hey sadar kalian. Lu lihat pesawat nggak? Pesawat kalau mau take off ya kan pesawat pilotnya tuh mau take off gitu. Lu bayangin gak sih kalau lu lagi mau take off nih, lu mau jadi orang kaya, lu mau keluar nih dari perbudakan ini, lu mau keluar dari perbudakan modern ini, lu mau jadi orang yang naik mobil sport dengan cewek cantik, lu naik ibarat pesawat nih udah mau naik, ya kan? Lu berhenti di tengah-tengah, terbang nggak pesawatnya kagak terbangnya, bahkan udah mau di terakhir udah mau angkat nih, lu pelan-pelan jatuh pesawatnya hancur pesawatnya, slowing down, lu butuh speed kecepatan, ya. Pesawat pas akselerasi, dia bukannya tambah pelan, tambah cepat sampai dia terbang. Sampai terbang, udah tinggi, baru bisa lebih santai. Dia mulai gliding. Jadi jangan lu masih di sini, masih miskin, udah mau jadi sok-sokan jadi pesawat yang di atas lu. Mau santai-santai. Orang yang ngomong santai-santai, banyak yang udah di atas. Oh itu is okay ya, iya duit lu udah banyak. Tapi kalau gue susah kasih makan orang tua gue susah bayar kuliah adik gue. Itu nggak bisa slowing down, gue susah bayar cicilan tuh nggak bisa slowing down. Ya. Kemarin tuh ada orang yang komen di YouTube gue lupa, dia minta gue pengen cari, cuman kayaknya ketimbun ya, udah banyak banget yang komen, ratusan soalnya. Ada yang bilang gini, hidup itu probability, lu menggampangkan hidup bro, kan lu mungkin gini, tai lah. Tai. Gue kerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan lu bilang gue hoki. 8 tahun gue dari SMP, lu masih main gundu, kencing belum lurus, gue udah kerja. Ya. Kencing lu belum lurus, yang gue udah lakuin, gue udah impor barang dari Cina. Dan lu masih bilang gue hoki gitu. Gak masuk akal gitu. Lu 19 tahun masih kuliah, gue udah bangun perusahaan dengan 100 karyawan. Gak masuk akal. Ada juga bilang, oh ngapain denger ini bocah. Gue punya klub IBL di umur 22 tahun. Buat yang nggak tahu itu kayak NBA-nya Indonesia. Lo kira gampang kayak gitu. Gue bangun perusahaan yang masuk top 15 growing startup di Indonesia nomor 9. Lo kira gampang bikin hal itu. Dan kalian berasa ini, waktu gue ini penting buat ngajarin kalian hal-hal ini. Lo dengan mindset kayak gitu, otak gitu bilang, lo anak orang kaya. Lo gue kasih 1 miliar juga bakal miskin lagi kok. Kasar kan kadang-kadang, tapi bener. Gue kasih 1 M lo bakal miskin besok. Lo liat lah Mike Tyson. Kenapa bisa bangkrut uang sebanyak itu? Kenapa pemenang lotre uangnya balik lagi? Karena uang itu adalah mindset. Kalau lu nggak berhak dapetin uangnya secara mindset, uang itu akan diambil dari lu. Karena gue bilang tadi, uang itu cuma bisa diciptakan atau diambil. Uang lu bakal diambilin, bos. Orang lu nggak ngerti kok tentang uang, uangnya bakal diambilin sama orang lain yang ngerti ya terhadap uang ini.